Sulawesi Tengah, apakah telah memiliki YouTube khusus untuk PII untuk dakwah? Nah, ini kan bisa nyantol kita ke sana semua. Pekerjaan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa kita saling ego, kemudian kita merasa senior, kita merasa yang muda itu harus tunduk kepada yang tua. Saya tidak terlalu sepakat. Kenapa? Karena yang paling dilihat adalah sesuatu yang maknanya lebih banyak di masyarakat. Jadi karena teknis tidak memungkinkan terlalu panjang lebar, maka sebelum saya akhiri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada kakak-kakak semua. Aduh, ya mungkin agak dimutkan sedikit. Ya, Pak Mirza mungkin dimut dulu yang teman-teman lain. Mirza, dimut belum Mirza? Dimut dulu secara massal. Nah, ya. Saya kira karena teknisnya, jadi saya menyampaikan mohon maaf kalau kurang berkenan, tetapi tidak mau lama, intinya pertemuan ini saya kira silaturahmi kita. Mungkin walaupun di grup hanya jari-jari tulisan yang kita lihat, tetapi kalau melihat langsung secara tatap muka seperti ini, insya Allah berkahnya akan lebih banyak lagi. Salam hormat semua, salam kepada kita semua, mungkin sebentar pada saat diskusi kita lebih berpanjang. Salam Kak Atang, buat Kak Atang, jangan lagi tidur-tidur di situ Kak Atang. Ini Kak Atang ini lagi tidur-tidur ini, saya lihat ini. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, kita kembangkan nanti pada saat kita diskusikan bersama. Untuk itu, saya kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Kak Samza ini ya. Jadi intinya beliau menggarisbawahi 3 pilar pendidikan karakter yang dibutuhkan pelajar hari ini. Dan beliau juga mengusulkan agar supaya di era informasi saat ini kalau bisa dakwah itu ya melalui ruang virtual digital gitulah. Baik, itu tadi dari sisi aspek pendidikannya. Sekarang kita akan beralih mungkin kepada aspek ekonomi dan bisnisnya ya. Di sini bersama kita sekarang sudah ada Saudara Dadang Hidayat. Beliau ini sekarang ada di Surabaya dan sekarang adalah Direktur Utama Indo Tata Graha Praktisi Ekonomi Digital. Mungkin suaranya audio tadi itu tulis. Tadi kemut ya? Kemut tadi. Oh, kemut. Coba semua dimut dulu biar Pak Dadangnya yang bicara begitu ya. Iya. Waktu dan tempat kepada Pak Dadang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati, yang saya hormati, yang saya muliakan, para senior saya yang ada di Sulawesi Tengah, Kanda Rosyid Kusyadan, Kanda Samzaini, Kanda Roni, saya dapat banyak cerita dari Kak Akmal, instruktur saya di Lubu. Kanda Mirza sama-sama. Kemudian juga semua Kanda Yunda yang hadir di forum ini, di ruangan ini. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengikuti LBT sampai advance itu di Sulawesi Tengah, di Lubuk Banggai tepatnya, sejak pengurus komisariat, pengurus daerah, bahkan Kribo, maaf untuk Kribo. Dan alhamdulillah masuk ke Surabaya 2005 dengan satu nyali atas ilmu wawasan yang diberikan oleh PII, bahwa dunia tidak hanya di Lubuk Banggai, bahwa dunia tidak hanya di Sulawesi Tengah, ada tempat lain yang juga lebih besar yang harus kita jumpai. Nah, dari situlah kemudian impian besar itu makin terbangun sejak berada di PII. Dan sampai alhamdulillah bisa di Surabaya bertarung dengan segala kesulitan, kendala, tantangannya Surabaya.
karena punya bekal yang ditanamkan oleh PII sebagai kader yang memiliki 3 karakter, muslim, cendekia, pemimpin. Jadi mental dan modal itulah yang kemudian betul-betul saya bawa ke Surabaya. Instruktur saya termasuk Anda Akmal mengatakan, kalau kamu niatnya belajar ke Surabaya karena Allah, yakin bahwa Allah yang ada di Surabaya sama dengan Allah yang ada di Lubuk Banggai. Kalau Allah di Lubuk Banggai menolong kamu, ketika Allah yang ada di Surabaya juga pasti akan menolong kamu karena Allahnya sama gitu kan. Bekal itulah yang kemudian saya miliki untuk bisa masuk ke Surabaya, berpendidikan, bersekolah, berkuliah dalam posisi seperti saya tulis dalam bukunya, anak transmigran miskin yang tidak mampu untuk kemudian bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tapi karena modal dan bekal itulah yang kemudian membuat saya bisa ke Surabaya. Saya pikir Kanda Yunda semua, karakter ideal pelajar Islam Indonesia yang muslim, cendekia, pemimpin, itu sudah merupakan karakter yang mewakili begitu banyak karakter hebat yang harus kita miliki saat ini. Bicara mengenai karakter muslim, saya pikir kita butuh melakukan redefinisi kepada seluruh kader-kader PII kita. Apa yang dimaksud dengan muslim ini? Pemahamannya kok rasanya belum utuh. Kenapa belum utuh? Karena kita masih sering lebih ramai membicarakan perbedaan dibandingkan dengan kesamaan. Kenapa kemudian kita lebih senang membicarakan sesuatu yang membuat kita berpecah belah dibandingkan sesuatu yang membuat kita jauh lebih solid, jauh lebih kuat, jauh lebih punya wibawa? Kenapa kita tidak demikian? Sementara kalau saya ini praktisi pemain di dunia properti, khususnya properti syariah. Ada dosa yang paling ada dosa yang namanya dosa riba. Dosa riba adalah seringan-ringannya seperti seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ternyata ada dosa yang paling berat, yaitu menjatuhkan kehormatan saudaranya sendiri, termasuk memfitnah, kemudian juga menjelek-jelekan, kemudian mengkotak-kotakkan, gitu kan. Itu ternyata dosa yang juga cukup besar. Kenapa kita masih sering berada di ruang itu? Termasuk pemaparan dari Kanda Zaini tadi terkait dengan bagaimana terhadap media. Alhamdulillah saya melihat hari ini media betul-betul sesuatu hal yang sangat penting. Sehingga saya sudah memulai untuk kemudian membeli media. Di antaranya adalah radio yang ada di Lubuk Banggai. Saya beli, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk yang pertama dakwah, informasi, dan juga kemudian bisnis. Artinya dakwah ini butuh corong untuk kemudian bisa tersampaikan. Yang kedua, bisnis kita ini harus berkembang lewat media. Yang ketiga, informasi kalau dipegang oleh orang yang salah akan digunakan media itu untuk sesuatu yang menguntungkan mereka, merugikan kita. Oleh karena itu kita harus pegang media. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak memiliki, kita hanya akan menjadi konsumen. Oleh karena itu kita punya mental sebagai kader PII yang punya jiwa pemimpin, kita yang harus mimpin. Mimpin itu bukan tentang uang, mimpin itu bukan tentang kemampuan. Saya seorang developer yang sarjananya aja tidak lulus. Tapi karena PII menanamkan kepemimpinan untuk membuat sebuah perencanaan terkait dengan konsep kawasan pemukiman, perumahan, super blok yang kemudian megah, mewah, itu dibutuhkan kemampuan seorang arsitek, perencana, sipil, teknik, hukum. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memimpin orang-orang hebat, orang-orang pintar itu? Nah, PII punya peran yang begitu luar biasa yang saya rasakan betul. Karena orang pintar dipimpin oleh orang yang tidak pintar, tidak maksimal hasil. Keadaan boleh negatif, saya pikir. Keadaan boleh sulit, saya pikir. Keadaan boleh tidak enak saat ini. Tapi kalau mindset kita positif, sikap kita positif, insya Allah hasilnya juga positif. Termasuk di antara yang kemudian kita masih sering untuk kemudian butuh menanamkan kepada generasi pelajar Islam Indonesia adalah impian. Mereka mau kemana? Impian kader muslim, pemimpin, cendekia itu harus betul-betul kita tanamkan ke dalam diri kader pelajar Islam Indonesia. Bahwa kita harus memimpin negeri ini. Kalau sudah berbicara mengenai impian, maka tidak ada pilihan kecuali tandang ke gelanggang walau seorang.
naik ke ring, bertarung, dan kemudian menang. Kalau Kanda Mirza sudah mencalonkan menjadi bupati, tidak ada pilihan untuk mundur kembali, bertarung dan menang gitu kan. Nah, ini kader PII rasanya harus memiliki komitmen itu, kemudian kita sebagai komunitas saling menguatkan. Termasuk Kanda Yunda mohon doa. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah berdasarkan persangkaan hambanya. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah Maha menjawab doa, maka bismillah kita hanya menjalankan niat, sisanya Allah yang akan menyelesaikan. Saya menyampaikan dalam doa di Padang Arafah bersama dengan 2 bidadari saya, ibu dan istri saya akan menjadi orang Indonesia terkaya tahun 2030. Bukan untuk saya, untuk umat, untuk Islam, untuk bangsa, untuk negara ini. Dan ternyata Kanda Yunda sekalian, ketika kita memproklamirkan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah kebaikan, Allah datangkan begitu banyak kemudahan, Allah datangkan begitu banyak jalan dan pintu-pintu yang membuat kita akan semakin mengarah kepada titik itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah punya visi besar? Umat ini terlalu besar gitu kan. Oleh karena itu di bidang ekonomi kita tidak bisa hanya berkeluh kesah. Hari ini Corona adalah kesempatan terbaik untuk mereka yang hari ini di bawah yang ingin naik ke atas gitu kan. Sehingga saya memaknai secara positif apa yang terjadi dengan wabah pandemi Corona ini adalah kesempatan yang Allah takdirkan untuk saya yang hari ini masih di bawah, untuk berguling mengikuti roda kehidupan naik ke atas, untuk pegang kendali ekonomi. Dan alhamdulillah Kanda Yunda sekalian, ternyata ketika mindset dan pikiran kita positif, ternyata Allah tunjukkan jalan terbaik untuk menuju ke sana. Keyakinan saya bahwa mindset is doa, mindset aja jadi doa, apalagi kata-kata kita. Oleh karena itu ayo kita berkata-kata besar, ayo kita bertindak besar. Refleksi hari bangkit tentu tidak boleh membuat kita hanya sekedar bangkit, hanya sekedar retorika, tapi ayo kita bangkit sama-sama, bertumbuh sama-sama, bangkit sama-sama, besar sama-sama gitu. Untuk siapa? Untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Khususnya ayo di lingkungan internal keluarga besar pelajar Islam Indonesia. PII hari ini harus kuat dan tidak bisa mereka kuat sendiri. Mereka adalah kita cerminan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau kita tidak dibimbing, kita pun tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu keluarga besar PII hari ini tidak boleh hanya sekedar memberikan masukan saran, tapi bertindak lebih real, mensupport lebih real untuk kebangkitan ini menjadi semakin nyata. Kanda Yunda sekalian, rasanya hari ini dengan era digital luar biasa, termasuk meeting-meeting semacam ini semakin sering bisa kita lakukan. Tinggal pertanyaannya kita mau atau tidak. Kalau kita mau, kita bisa. Kalau kita tidak mau, seperti apapun peluangnya, kita tidak akan pernah bisa kemana-mana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, bagaimana kita saling support? Bagaimana PII bisa ada seperti gerakan yang dilakukan oleh komunis hari ini. Mereka masuk ke sektor politik, masuk ke sektor ekonomi, mereka masuk ke sektor budaya, mereka masuk ke media, mereka masuk ke semuanya. Dan itu grand strategi besar. Bukan sesuatu yang dilakukan oleh personal, tapi grand strategi dengan think tank yang besar. Sehingga senior-senior keluarga besar bagaimana sudah mulai merencanakan. Anak-anak kader PII, khususnya pengurus wilayah, jangan sampai selesai struktur, mereka bingung mau kerja apa. Kenyataannya masih begitu. Bingung mau kemana, belum menemukan jati dirinya. Mau ke bisnis tidak bisa, mau ke politik juga masih nanggung gitu kan. Oleh karena itu rasanya kanda-kanda senior kita yang punya visi-visi besar terkait dengan dakwah, terkait dengan Indonesia, terkait dengan bangsa ini, perlu untuk banyak berpikir bersama untuk mengarahkan PII ini menjadi kader pemimpin masa depan yang bisa mempengaruhi. Apalagi 2030 mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Lagi-lagi hari ini, alhamdulillah, tidak bermaksud sombong, tapi ternyata untuk mendapatkan ratusan miliar, triliunan, itu adalah sesuatu hal yang bisa dan mudah. Saya sedang mengelola sebuah proyek prestisius di Kota Batu, Malang, Jawa Timur dengan nilai 2 triliun. Ada villa, hotel, apartemen, kemudian juga kawasan super blok. Ternyata ketika kita bermindset dan berpikir bisa, maka
bisa benar adanya. Allah datangkan orang-orang yang nanti akan mensupport, menguatkan, dan juga mewujudkan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya visi besar untuk bangsa ini, untuk negeri ini, dan juga untuk keluarga besar kita semua. Terima kasih Kanda Yunda, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, tapi saya teringat dengan Sulawesi Tengah PII, ketika kita di Banjarmasin, PII akan selalu dikenal oleh wilayah-wilayah lain. Juara, selalu juara. Juara di masjid, juara di forum, termasuk juara di dapur. Di forum paling lantang, paling keras. Begitu juga kalau di masjid, paling duluan. Yang jadi imam, yang jadi muazin, juga orang dari Sulawesi Tengah. Begitu juga ketika di dapur, gitu kan. Jadi PII selalu juara. Dan militansinya pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah, seluruh Indonesia tahu militansinya. Itu yang membedakan PII Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur. Itu yang membedakan PII Sulawesi Tengah dengan provinsi-provinsi yang lain. Dan insya Allah, Kanda Yunda sekalian, rasanya tidak ada pilihan lain. Sedekah terbaik kita hari ini adalah investasi kepada kader-kader pelajar Islam Indonesia. Jangan menunggu, kita harus terlibat secara aktif karena kita bukan alumni PII, kita kader pelajar Islam Indonesia dan kita tidak akan pernah purna